lucu nih orang-orang Kristen nih. Jangan gitulah, Pak. Kalau orang itu beriman, ini kan Jumatan, Bu. Yang berjumat itu Bukan, ini laki-laki. kan Jumatan. Iya, laki-laki. Yang perempuan Jumatan tidak dulu, diwajibkan. baru buka diskusi. Untuk Kalau siapa enggak, coba tunjuk dalilnya? Saya perempuan wajib. Diskusinya nanti. Iya, Gitu coba loh. tunjukkan dalilnya perempuan wajib Jumatan. Mana? Mana perintah dari Nabi Muhammad kalau kami perempuan wajib Jumat? Bapak nih ngadi-ngadi nih. Udah ya, Bapak diam juga ke saya, gaji Bapak 1 juta 1 hari, coba tunjuk buktikan ke saya, buka. Enggak perlu, saya kalau Bu, orang enggak perlu, orang Bu. kalau sombong depan Kalau saya ini ya, main ini mohon TikTok maaf nih. ini, Pak, maaf ya Pak ya. menjual-jual ini, Sombong depan enggak orang ada sombong itu arti, sedekah, Bu, Pak. Bu. Jadi kalau Bapak Bu, tadi Bu. bilang jangan menghakimi, ini nih orang sok baik depan tapi akhir-akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Tadi bilangnya gini loh teman-teman ya. Jangan menghakimi kata dia. Tapi dia menghakimi kita bahwa kita live TikTok Gitu, ini untuk dapat koin. kebanyakan saya Ini lihat, Bu, namanya, ya. bentar dulu. Makanya jangan jadi orang tuh jangan munafik. Tadi bilangnya jangan menghakimi, ternyata Anda menghakimi sendiri kami. Sejak kapan Bapak? Jadi pernyataan ya udah, ibadah Bapak tidak salah. menikmati. Kami Oke, Bapak tidak menikmati. Oke, Bapak tidak menikmati. Saya tanya sama Bapak. Bapak ditebus nggak dosanya Yesus mati? Ya, ditebus. Nikmat nggak punya dosa? Nikmat nggak punya dosa. Justru kami memperingati kematian, mengikuti jejaknya. Yang saya tanya itu Bapak, waktu Bapak sekarang tidak berdosa lagi dan dijanjikan masuk surga itu nikmat nggak? Enak nggak? Iya, tapi dalam pertanyaan Ya sudah, itu namanya Bapak menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelogi Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video kali ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nah, berarti memang Bapak yang menginginkan kematian dia supaya tergenapi firman Tuhan, firmannya sendiri. Gimana sih ini kok gini aja kok sulit? Kan Bapak itu tahu bahwasan firmannya. Ya udahlah ya. Sekarang saya ke topik lain. Bapak ini buta-buta dari tadi nggak jelas. Saya bilang kalau memang Tuhan Anda tidak menginginkan anaknya mati, kenapa tidak diselamatkan? Anda bilang supaya terjadi nubuatan itu tergenapi. Nubuatan itu kan firman Tuhan. Ya udah, Tuhan sudah tahu kalau dia mati, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Memang dia menginginkan. Kalau dia tidak menginginkan, pasti dia halangi. Karena dia menginginkan. Loh, kok Anda ketawa? Kalau memang Tuhan Anda tidak menginginkan Yeshua mati, harusnya kan dia selamatkan tuh. Tapi kan dia tidak mampu menyelamatkan. Berarti gini deh, dia tidak menyelamatkan karena A tidak mampu, B tidak mungkin diselamatkan karena dia yang memang menginginkan,
Tiga, nggak enak dia mau menyelamatkan Yesus karena sudah ada dalam kitab tertulis. Nggak enak dia rasanya kok mau dibantah kayak mana lah ya. Padahal Tuhan yang sama membantah kitab suci dengan tidak menghabisi nyawa Daud. Daud itu kan berjoni, harus dihabisi nyawanya, dimatikan dia. Tapi Tuhan yang sama tidak mematikan Daud. Yang berzina dengan istri orang harus mati, tapi Tuhan Anda malah mengingkari itu. Giliran nubuatan katanya dibiarkan begitu saja. Ini yang namanya tidak konsisten. Penjelasan Anda ini ndak apa ya? Ndak jelas gitu loh. Nah gini, arahannya nggak nyambung dari ini. Ya apa? Arahnya- Coba yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa? Arahannya kan dari kan bahwasannya Enggak, yang saya tanya apa? No, biar kita enak. Saya enggak mau kita putar-putar terlalu jauh, Bang. Kita mempertontonkan apa? Kenapa tuh Tuhan Yesus tidak diselamatkan kan gitu? Ya, kenapa tidak diselamatkan? Nah, kalau diselamatkan tidak mati berarti gagal nubuatan kan gitu. Nah, berarti dia memenuhi nubuatan, bukan? Betul, Nubuatan itu kan dari Bapak. betul. Ya sudah, kalau begitu memang Bapak yang menginginkan dia mati karena dia menubuatkan. Nah, gini, seolah-olah Bapak yang Maha Besar itu ya tidak benar pengat perkataannya yang di kitab Mazmur. Ya memang Kan berarti dia nggak bisa melanggar perkataannya karena dia yang sudah mengatakan bahwa ini anak akan mati. Makanya dia harus mati. kan benar Ya benar udah berarti terjadi. Bapak yang menginginkan. Ya makanya Bapak yang menginginkan kematian itu. Maka sama Bapak dengan si Bilis sama-sama menginginkan kematian Yesus. Yang menjual Tuhan Yesus kepada Herodes yaitu Yudas. Kan Yang gitu, menubuatkan siapa? Yang menubuatkan Yesus dijual siapa? Yang menubuatkan yaitu Bapak. Ya sudah, otak pelaku siapa di situ? Eksekutornya Yudas, otaknya siapa? Kalau Anda lihat kejadian Sambo menginginkan seseorang ditembak. Yang menembak adalah orang lain. Sambo otak pelakunya. Nah, sekarang otak yang memikirkan rencana itu siapa? Memikirkan rencana penjualan Yesus itu siapa? Yudas. Yang melakukan Yudas, yang memikirkan membuat rencana itu siapa? Membuat rencana itu supaya terjadi siapa? Yang membuat rencana itu ya iblis. Oh, berarti Bapak iblis sekarang. Berarti nubuatan itu datang dari iblis. Oh, bukan ya, yang kan Bapak itu mengetahui. Sebelum iblis ya, Bapak mengetahui, bukan cuma mengetahui, kan dia yang memfirmankan bahwa anak ini akan mati. Betul. Kalau Bapak tidak berfirman, Yesus mati enggak? Loh, karena justru itulah Bapak yang Maha Besar itu. Kalau Bapak tidak memfirmankan, tidak ada yang perlu digenapi, Yesus mati enggak? Iya, kalau Bapak tidak jadi berfirman, tidak ada yang digenapi, Yesus mati enggak? Loh, kan Bapak itu sudah mengetahui. Kalau Bapak tidak menjelaskan pengetahuannya ke dalam kitab suci, maka tidak ada perlu yang digenapi. Yesus mati, bisakah Bapak menyelamatkan Yesus? Nah, gini, kalau tidak dibuatkan berarti dia tidak maha kuasa, kan gitu. Maha kuasa itu seperti apa maksudnya? Kenapa kok kaitan dengan nubuatan? Maha kuasa gimana? Itu mengetahui segala hal. Nah, berarti yang tidak mengetahui segala hal tidak maha kuasa. Betul. Ya udah kalau gitu Yesus tidak maha kuasa. Terima kasih ya, dia tidak mengetahui hari kiamat. Nah, lanjut ke tema yang ini ya. Nah, Lanjut oke. ya. Nah, Begini. Pertanyaan saya lagi nih. Saya belum selesai. Saya kan cuma mengambil kesimpulan dari statement Anda. Berarti Yesus tidak maha kuasa. Berarti Bapak yang maha kuasa. Nah, Bapak maha kuasa tidak menyelamatkan Yesus. Loh, maha kuasa kan dibangkit dari orang mati. Menyelamatkan waktu disalib, bukan 3 hari itu udah telat, Bang. Loh, Orang udah kan mati dulu baru diselamatkan, itu namanya kayak Abang tuh pernah nonton film India nggak? Nah dulu, pernah nonton film India? Film India itu polisinya terlambat duluan, orangnya sudah dihabisi nyawanya baru dia datang. Nui. Ada apa? Itu sudah diperkodok Oh, sudah diperkodok sini saya tangkap Oh, udah diperkodok baru ditangkap. Ini orang udah mati baru diselamatkan. Maksud saya ketika dia sebelum mati diselamatkan, bisa nggak Bapak lakukan itu? Bapak. Nah, artinya dari situ anak kesimpulan dari bahwasanya Bapak yang Maha Besar itu mengetahui segala yang akan datang. Iya, bisa tidak? Dia sudah tahu anaknya itu akan dibunuh kan? Nah, bisa nggak dia menyelamatkan? Bisa nggak dia menyelamatkan? Karena dia maha kuasa. Kalau sudah diselamatkan berarti gagal nubuatan.
Ya makanya ngapain dia bernubuat? Kan salah dia. Ngapain dia bernubuat? Makanya saya tanya, kalau dia tidak bernubuat, bisa tidak Yesus selamat? Loh, kan sudah aku bilang bahwasanya Tuhan Yesus datang untuk menggenapi seluruh Saya Taurat. ya menggenapi seluruh hukum Taurat itu karena Bapak yang membuat nubuatannya. Artinya memang Bapaknya Yesus yang menginginkan kematian Yesus. Makanya saya tanya, kalau Bapak tidak bernubuat, kalau Bapak tidak mengutus Yesus, Yesus kan tidak pernah mati tuh. Loh, mengalahkan Berarti yang kematian. salah adalah Bapak. Baru dia anaknya. Loh, gimana ini abang ini? Nubuat itu adalah firman Tuhan. Tuhan yang berfirman bahwa dia akan mati. Nah, dia kan Tuhan nih, dia kan Bapak nih. Dia sayang nggak sama anaknya? Sayang. Dia mau nggak anaknya mati? Tidak. Maka ketika dia sudah tahu nanti anaknya diutus akan mati, kenapa dia tetap utus? Karena Anda bilang menggenapi nubuatan. Nubuatan siapa? Nubuatan dia sendiri. Dia yang membuat rencana loh. Loh, Saya ini contoh bukan saya nih ya. bukan rencana Nanti ini. anakku akan bentar dulu. Loh, nubuat itu rencana loh. Nubuat itu adalah rencana masa depan yang terjadi, yang menciptakan itu semua Tuhan, Bang. Kalau Tuhan bisa berkehendak itu tidak jadi, itu tuh Tuhan Mbak. bisa. Dengar dulu. Kalau namanya rencana, Mbak, tak perlu dibuatkan. Rencana itu hanya Rencana Tuhan itu yang apa menciptakan. arti rencana? Rencana itu apa artinya? Rencana itu apa yang akan Anda lakukan di masa depan? Itu namanya rencana. Apa yang akan terjadi di masa depan itu namanya rencana. Rencana itu Disampaikan sama Tuhan. Yang mengatur alam semesta siapa, Bang? Yang mengatur alam semesta siapa? Yang mengatur ngapain lagi ada semesta diatur? Kan sudah lengkap. Berarti tidak ada yang berarti Tuhan Anda tidak mengatur alam semesta, pantasan berantakan dalam iman Kristen ya. Kalau di kami yang mengatur alam semesta itu Allah. Ya jadi gini nih, karena Tuhan yang nggak ikut campur nih, makanya ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua, nggak diatur sih. Pantasan orang-orang Kristen banyak yang jahat, ada inkuisisi, ada genosida. Habisnya Tuhannya nggak ngatur. Ini nih. Ngapain dunia diatur ini? Nah itulah bedanya kita. Oh, Kalau di diatur Islam itu dunia. yang ya berarti Tuhan Anda nggak ada kerjaan, berarti santai-santai duduk-duduk aja nonton. Loh, kan dia hanya menerima puji-pujian santai. Santai duduk aja selama-lamanya duduk begini, Iya. diam-diam aja. Oh gitu. Yesus siapa Nah yang Yesus juga, mengasihi dia? Yesus juga sama Bapak. Nggak, Yesus sama Bapak berarti duduk. Berarti Yesus Ya, sama betul. Bapak cuma duduk-duduk aja, menonton, Betul. melihat-lihat. Oh, jadi kalau seandainya Yesus melihat ada manusia yang mau dibunuh, dia diam aja gitu. Dia cuma nonton aja. Biarkan aja kau Kan mati kalau kan. masakan itu akan diterima di akhirat. Dia diterima di akhirat. Loh, katanya dia sudah mati untuk menebus dosa. Gimana ini, Bang? Nggak jelas ini. Katanya mau diterima di akhirat. Gimana mau terima di akhirat? Kan dia sudah menebus dosa orang Kristen. Anak ini. Kenapa Tuhan Yesus datang menebus dosa ya? Arti dosa itu apa? Pelanggaran hukum Elohim. Saya tidak mau membahas tentang dosa dulu, kemana-mana lari kita. Saya membahas Tuhan Abang yang pasif ini, Tuhan yang tidak ada, ya Tuhan yang tenang-tenang aja. Nah, ketika terjadi perang dunia pertama, Tuhan Anda ngapain? Nonton. Loh, kan kalau Tuhan itu hanya menerima puji-pujian dari Ya udah, umatnya. cuma dia jadi, ya makanya saya tanya, waktu ada perang dunia pertama dia cuma lihat aja, nonton. Kan diterima di akhir. Berarti nanti di akhirat orang Kristen yang ikut perang dunia tetap masuk neraka, dihakimi nanti. Kalau dia bertobat. Sama aja kok dihakimi juga kok Makanya kalau ternyata. kita mengenal Tuhan ya, pasti kita berbuat baik. Kan Lah, gitu. memang ada orang Kristen yang berbuat baik selama hidupnya, nggak pernah berbuat jahat lagi, memang ada. Kan itu urusan masing-masing, bukan urusan Bukan saya. masalah urusan masing-masing. Ini namanya klaim yang tidak bisa dibuktikan. Ngapain saya dengarkan begini nih? Itu cuma omongan doang. Berarti kalau seandainya mengingat Tuhan pasti baik. Itu kan kata Anda. Emang ada terbukti? Tidak. Karena setiap orang Kristen pasti berbuat jahat. Kenapa? Karena mereka semua punya dosa dari dosa waris. Bertentangan lagi kan sama doktrinnya. Dosa Yang- waris itu artinya Mbak ini. Dengar Apa dulu, Mbak. dosa waris itu? Itu artinya kematian kekal. Itu dosa Kematian waris. kekal itu di mana? Dijelaskan dosa waris adalah kematian kekal. Coba saya minta ayatnya. Oke. Nah, ini pertanyaan bagus. Nah, kejadian dulu ya. Kejadian waktu Adam dan Hawa ini. Oke, tunggu dulu ya.
Hawa. Bahwasanya di sini di dalam kejadian tiga mungkin ya, kejadian tiga. Oke, kejadian tiga. Ini. Nah ini. Tunggu dulu ya. Penciptaan Erem. Ini. Mana? Ini ya. Di dalam kejadian tiga. Jangan menceritakan tentang jatuhnya Adam ke dalam dosa, kan gitu. Ya, mana dosa waris? Artinya itu kan, ini kalau dikatakan manusia jatuh ke dalam dosa, bahwasanya manusia itu melanggar perintah Tuhan. Tidak Ya, boleh mana memang dosa waris, abangku? Kita kan bicara dosa waris. Mana kata dosa waris dalam Bible? Terus dijelaskan bahwa maksud dosa waris itu adalah ini dan itu, mana? Di dalam kejadian 3 ayat 3 ini. Tetapi tentang buah dari pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman, Elohim berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Itu. Mana dosa waris di situ, abangku? Loh, kan itu kematian itu dosa warisnya. Iya, mana? Di mana itu? Mana kata-kata dosa warisnya di ayat itu? Berarti abang nambahi firman Tuhan. Wah, Bukan mah. jangan menambahi firman Tuhan. Jangan mengurangi firman Tuhan. Kata dosa warisnya di mana, Bang? Di situ barang siapa. Kalau di situ ditulisnya bukan dosa waris, itu dosa Adam. Dosa si Adam itu dia melanggar aturan Tuhan. Kalau kau makan buah ini kau mati. Walaupun dia makan kemudian dia tidak mati. Ya, tapi matinya nanti sudah 100 tahun kemudian. Ya kan, Yang saya tanya itu definisi dosa waris. Ya di mana? Kematian itu. Di mana dosa warisnya mana? Ada nggak kata-kata dosa waris di situ? Oke, dosa waris itu turun temurun itu nama dosa waris. Siapa yang mengatakan bahwa dosa kau Adam turun mati karena dosa? Loh, bukan karena dosa. Iya, dosa saya tanya, manusia semua mati gara-gara dosa? Dosa waris. Iya, saya tanya. Berarti semua manusia mati karena dosa, betul? Betul. Maria mati nggak ibunya Yesus? Tidak langsung diangkat ke surga. Mana datanya itu? Oke, dan datanya sampai sekarang kuburan Bunda Maria tidak ditemukan. Jangan begitu data. Kalau kuburan bapak, kuburan nenek moyangku juga nggak ketemu, Bang. Apakah nenek moyangku diangkat ke surga? Tawa, Bang, ini lucu kali memang. Jangan kayak gitu. Kalau kuburan orang nggak ketemu, nenek moyangku kuburannya juga nggak ketemu, Bang. Berarti diangkat ke surga dia berarti. Ya, kan Jangan kayak gitu. Kalau ngomong itu makanya berpikir dulu sebelum bicara. Ini dari tadi abang bicara saja, enggak. Yang saya tanya, di mana dalilnya ada dosa waris? Tidak ada. Mana dalilnya Maria diangkat ke surga langsung? Tidak ada. Apa yang kalian umat Kristen ucapkan kepada kami di Komal ini semuanya tidak ada dasarnya. Makanya bisa disimpulkan iman Kristen itu tidak berdasar, tapi karena doktrin saja. Tapi enggak apa-apa, itu kan kalian Kristen bukan kami, enggak masalah sih. Nah, jadi sekarang kita lanjut nih. Yohanes pasal 8 ayat 44. Kita lanjut ya biar kita maju diskusinya, enggak muter-muter di situ aja. Saya mau tanya sama Bang Elsada ini. Bang Elsada itu kalau seandainya hidup di zaman Yesus, Abang mau Yesus mati atau tidak? Loh, kan itu bukan keinginan saya, kan itu adalah rencana Tuhan. Iya, kan rencana Tuhan kan? Baru diakui rencana Tuhan kan? Ini teman-teman tadi panjang kali lebar kita diskusi tidak diakui bahwa kematian Yesus rencana Tuhan. Dia tolak tadi rencana Tuhan. Sekarang baru diakui ternyata kematian Yesus rencana Tuhan, bukan rencana iblis. Baru dia jujur nih sekarang nih. Dari tadi kemana aja, Bang? Artinya rencana Tuhan di mana? Bagaimana mungkin kita menolong Tuhan? Enggak mungkin. Makanya nggak bisa karena itu rencana bapaknya. Mau gimana mau ditolong? Selamat siang.
Iya, selamat siang Bang. Abang sih dari tadi banyak kali lebar kita diskusi, baru kali ini Abang jujur. Ini baru bagus, sudah clear sudah. Berarti memang rencana, berarti Bapak dan iblis punya keinginan yang sama, merencanakan kematian Yesus. Selesai. Dari gimana Udah ya? marah ini. Nah, ini. Loh, Abang yang bilang sendiri kematian Yesus rencana Tuhan. Akan- Sudah ya. akan kita Nggak usah. berandai-andai. Kalau kita mau ke tema selanjutnya nggak apa-apa, karena tema ini sudah ditutup. Karena Abang sudah mengatakan kematian Yesus adalah rencana Bapaknya sendiri. Ya sudah tahu kita siapa yang merencanakan kematian Yesus ya. Oke, lanjut. Abangku gimana? Kalau abangku, berarti abangku bilang tidak bisa menyelamatkan Yesus ya? Loh, kan saya manusia, bagaimana bisa saya melakukan Tuhan? Tuhan. Nah, betul, Iya. betul. Nah, ini yang saya bilang, bahwa seluruh umat Kristen kalau mereka hadir melihat Yesus mau disalib, mereka bukan orang yang akan menyelamatkan, beda dengan umat Islam. Umat Islam akan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan para nabi, karena itu yang dilakukan oleh Umar ibnu Khattab, Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib. Beda kita memang, gitu ya. Nah, Karena itu. kami tidak percaya Tuhan membuat rencana kejahatan terhadap hambanya, apalagi nabinya. Nggak mungkin. Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan pengasih dan penyayang. Tidak mungkin Tuhan memiliki rencana buruk dan rencana jahat. Nauzubillah min dzalik. Oke, kita ke yang lain. Silakan. Nanti Elsa Day lanjut lagi dengan Uni dengan tema yang lain ya. Sekarang ada berita kan ini. Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak. Silakan. Bapak mau ke tema saya Yohanes 8:44 atau mau bertanya tentang agama Islam? Silakan. Yohanes 8 ayat 44. Tentang apa Iya itu? Bapak. Bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis, maka lebih iblislah mereka yang menikmati, mendapatkan hasil, merayakan kematian Yesus, bahkan lebih iblis daripada iblis seharusnya. Karena yang menginginkan saja sudah iblis, apalagi yang menikmati dan merayakan kematian Yesus. Yohanes 8 ayat 48. 44. 44. Iya. Kamu ini daripada bapamu iblis, dan segala hawa nafsu bapamu itulah yang kamu turut. Ia membunuh manusia dan mulanya tiada ia di atas yang benar, oleh karena kebenaran tidak ada di dalamnya. Jika ia mengatakan bohong, maka ia mengatakan tabiat sendiri, karena ia berbohong dan bapa pembohong. Terus dari ayat ini apa yang Umi simpulkan? Baca di ayat keempat-empatnya. Jadi ini ceritanya tentang teguran Tuhan kepada orang Yahudi. Iya, karena mereka menginginkan kematian Yesus. Kata Yesus, mereka mengikuti keinginan. Ya betul. Bukan. Karena mereka menolak. Ayatnya baca. Mereka bukan Iya, cuma iya. menolak, tapi mereka menginginkan kematian Yesus. Yang saya fokus Iya. bahas adalah mereka menginginkan kematian Yesus. Maka Yesus berkata, Ya. Abraham, Allah Bapa, tidak menginginkan kematian Yesus. Tapi orang Yahudi menginginkan kematian Yesus. Ya. Kenapa orang Yahudi menginginkan kematian Yesus? Saya nggak tanya kenapa Bang. Saya tidak peduli apa Jelaskan alasannya. tentang hal itu kenapa terjadi. Enggak, Karena saya Yesus nggak kan tanya. selalu mengatakan dia adalah Saya Tuhan. tidak tanya abangku kenapa orang Yahudi menginginkan kematian Yesus, karena saya sudah tahu jawaban itu, maka saya tidak tanya. Yang saya tidak tahu adalah bagaimana pandangan kalian. Pernyataan Yesus yang mengatakan orang yang menginginkan kematian Yesus adalah sibilis, maka lebih sibilislah dia yang menikmati, menuai keuntungan dan bahkan merayakan kematian Yesus. Itu argumen saya. Saya tidak peduli orang Yahudi ngapain dia mau menghabisi Yesus, nggak ada urusannya sama saya. Ya, pada saat ibu bertanya, berarti ibu butuh penjelasan. Yang saya tanya aja yang Kalau- jelaskan. Iya, itu berhubungan sampai kepada pertanyaan ibu. Pada saat Pertanyaan saya apa? Coba pertanyaan saya apa? Pertanyaan ibu, iblis yang menginginkan akan kematian Yesus. Bukan Ya, itu toh? pertanyaan saya, kan? Pertanyaan coba saya sekarang. adalah, menurut Yesus, yang menginginkan kematiannya bapaknya iblis. Ya, bahkan ini bukan Ya. pertanyaan, tapi ini pernyataan loh. Maka yang menikmati, yang merayakan, yang mendapat keuntungan dari kematian Yesus itu haruslah lebih iblis daripada iblis. Kenapa? Karena yang menginginkan kematiannya saja adalah sibilis, apalagi yang menikmati kematiannya lebih sibilis daripada sibilis. Itu pernyataan bukan pertanyaan sebenarnya. Silakan mau dibantah. Ya. Tunggu. Hujan jadi saya tutup dulu. Boleh.
Kalau dalam ayat yang Umi angkat tentang hal pernyataan Yesus tentang kamu ini daripada bapamu iblis karena mereka membunuh Yesus. Karena kan tujuan Yesus mau menyelamatkan kaumnya, bangsa Israel, tetapi mereka menolak. Karena itu Dimana itu Yesus ditulis? katakan, Di mana itu tertulis penjelasan Bapak itu? oh tertulis Matius Di 1 ayat itu. ayat yang ke-21. Kita kan lagi bahas Yohanes 8:44, Pak. Iya. Kenapa kita lari ke Matius? Dari ayat Yohanes 8 ini sampai merujuk kenapa mereka membunuh Nggak, Yesus. selesaikan dulu Yohanes 8:8 tadi, Pak. Baru sampai ke Iya. Matius. Yang Yohanes 8:44 tadi itu belum selesai. Pertanyaan saya, ini baru pertanyaan nih, bukan pernyataan. Di Yohanes 8:44 itu yang menginginkan kematian Yesus iblis nggak, Pak? Itu pernyataan Yesus kepada bangsa Yahudi. Iya, yang mau membunuh dia. iya, Kan pertanyaannya, dia katakan, bapamu dari iblis karena betul. menginginkan kematian Betul. Yesus yang tidak bersalah. Betul, makanya Ya. saya tanya sekali lagi nih. Menurut ayat itu, apakah orang-orang yang menginginkan kematian Yesus menurut Yesus, apakah bapaknya si Bilis? Ya. Ya sudah, Pernyataan ngapain dalam dijelasin? konteks Ya ayat sudah. ini. Iya, konteks ayatnya itu yang kita baca. Kan kita nggak bahas konteks-konteks lain. Ngapain Bapak lari ke Matius? Karena Kita bahas konteks ini itu. kan mempunyai jalan cerita, Ibu, bukan sekedar pada saat ayat Saya dinyatakan, lagi maka bahas konteks ayat kesimpulannya ini. seperti itu. Apa sih, Pak? Saya lagi bahas konteks ayat itu. Di konteks ayat itu kata Yesus, orang yang menginginkan kematian Yesus bapaknya si Bilis, clear. Bapak sudah benarkan, clear. Maka saya membuat sebuah pernyataan dari pernyataan Bapak tadi. Sedangkan yang menginginkan kematian Yesus aja itu bapaknya si Bilis loh. Mengikuti perintah si Bilis loh. Apalagi yang bertepuk tangan ketika dia mati, maka lebih si Bilis daripada si Bilis sendiri. Itu. Nah, Bapak bantah itu kalau memang Bapak mau membantah. Kenapa Bapak bawa Matius dan segala macam? Gimana? Dan ayat ini pernyataan Yesus kepada bangsa Israel yang Saya menginginkan tahu Bapak. kematiannya. Iya, Tetapi saya tahu. dari cerita yang ada ini, Mm-mm. dari cerita yang ada ini itu tidak berhubungan dengan karya keselamatan yang dikerjakan dalam Saya kehidupan. lagi nggak bahas karya Ya. keselamatan. Saya lagi bertanya, yang menginginkan kematian Yesus adalah si Bilis bapaknya. Anda setuju? Ya. Maka Tetapi pertanyaan saya adalah, maka bagaimanakah dengan orang yang menikmati kematian Yesus? Apakah tidak termasuk si Bilis? Tidak ada yang menikmati kematian Yesus. Anda selamat nggak karena kematian Yesus? Karena penolakan lah. Saya tanya Anda Ya, selamat alasan nggak? kenapa saya selamat? Nah, saya karena nggak tanya penolakan Yesus. alasan. Saya harus cuma bertanya dulu. menjelaskan, Ibu, agar tidak Saya salah belum paham. bertanya, Pak. Bapak jangan memaksakan kepada kami yang tidak bertanya untuk menjelaskan ini namanya apa. Kita diskusi bukan di gereja loh. Kan Iya, saya kan bertanya, Ibu Bapak bertanya. menikmati tidak kematian Yesus? Ibu bertanya, justru kami Pertanyaannya apa? memperingati kematian Yesus, bukan Iya, menikmati. Bapak. Jadi pernyataan Ya Ibu udah, ada Bapak pernyataan tidak salah. menikmati. Kami Oke, Bapak menikmati tidak pernyataan Oke, yang salah, Bapak Bu. tidak menikmati. Saya tanya sama Bapak, Bapak ditebus nggak dosanya Yesus mati? Ya, ditebus. Nikmat nggak punya dosa? Nikmat nggak punya dosa. Justru kami memperingati kematian dan kesengsaraan Iya, kami saya harus tanya hidup bukan dengan yang kematian, saya sama. tanya. Jadi itu pernyataan yang salah. Saya tidak tanya itu lagi, kenapa lari-lari? Iya, saya menjelaskan tanya, dengarkan karena pertanyaan saya. Saya framingnya pertanyaannya yang gini, salah. Bapak ditebus nggak sama Yesus? Iya, karena kematian Nah, ditebus. nikmat nggak? Kami memperingati, Bu, bukan menikmati. Bapak tidak berdosa lagi, itu nikmat atau tidak? Justru pada saat Nyesel, kematian sedih, Yesus, sedih. kami harus Bapak sedih. mengikuti jejaknya. Yang saya tanya itu Bapak, waktu Bapak sekarang tidak berdosa lagi dan dijanjikan masuk surga, itu nikmat nggak? Enak nggak? Iya, tapi dalam Ya pertanyaan sudah, Ibu itu namanya memframing Bapak tentang menikmati, cerita. bukan nggak gitu. Artinya dengan kematian Yesus Bapak menikmati hidup Bapak dan menikmati surga. Nikmat, Menikmati seperti apa? nikmat. Kami harus percaya dan berjalan sesuai dengan pikul salib tiap-tiap hari. Itu firman Tuhan kami. Itu
Apa urusannya dengan Yesus yang pikul salib? Iya. Apa urusannya? Artinya kami mengambil peran memperingati Oh, berarti dalam nggak perjamuan enak. kudus. Oh, berarti nggak enak. Oh, ya udah bilang lah Harus kalau ada dihapus dosa pelitisan itu nggak daging, enak. Gimana enaknya? Ya udah nggak enak kalau gitu. Berarti kematian Yesus itu Boleh deh. hal yang yang bukan kenikmatan. Nggak enak memang. Dihapus dosa itu nggak enak menurut kalian. Berarti ya sudah kan gampang. Ngapain kita berbelit-belit diskusi? Dengar ya teman-teman, ternyata nggak nikmat menurut Bapak ini dosanya Karena dihapus. setiap manusia itu ada dosa waris, Ibu. Aduh Bapak, kita kok bahas dosa waris? Saya tanya itu enak nggak ditebus dosanya? Enggak, kata Bapak. Ya sudah. Kalau nggak enak ngapain mau ditebus dosa? Kan lucu orang Kristen ini aneh. Tapi kalau cara seperti ini gimana diskusinya? Loh, Pengetahuan saya nggak dari ada. tadi itu Gimana? itu bertanya sesuatu yang Bapak tidak jelaskan, tapi Bapak entah kemana-mana. Contoh saya tanya, Bapak mau pilih Saya ayam atau menjelaskan, bebek? Ibu, Jadi yang ini gajah nggak bisa itu saya jelaskan. apa yang mau Bapak jelaskan? Pernyataan Ibu bahwa kami menikmati pernyataan? kematian. Nah, makanya saya tanya, Kami Bapak tak menikmati nggak? kematian, tapi kami Berarti tidak memperingati. nikmat. Berarti tidak nikmat Berarti tidak- dihapus dosa itu. Bukan berarti kata tidak menikmati, memperingati kata peringati. Menikmati artinya apa? Tapi tidak Menikmati nikmat. artinya apa? Itu bukan seperti Menikmati itu. artinya apa? Menikmati artinya apa? Coba Bapak jelaskan sama saya. Arti menikmati sama dengan Ya, menikmati berarti merasakan, bisa menikmati artinya apa? Itulah pokoknya menikmati atau mendapatkan impact baik untuk diri sendiri karena ada sesuatu yang terjadi. Saya menikmati Iya. hasil gaji suami saya misalkannya. Karena suami saya bekerja, saya yang menikmatinya. Nah, Iya. Yesus yang mati di tiang salib, yang ditebus dosa siapa? Gimana, Bu? Yesus yang mati di tiang salib, yang ditebus dosa siapa? Dosa semua manusia yang Nah, percaya nikmat kepadanya. nggak Anda ditebus dosanya? Nikmat nggak? Nggak nikmat. Bukan seperti itu. Oh, ya sudah, pernyataan. berarti nggak nikmat konotasinya ya. menjadi lain, Ibu, pada Kok saat konotasi? ditanya. Konotasi itu apa sih, Pak? Ini konfirmasi, bukan konotasi. Iya, tapi framingan untuk pertanyaan seperti Ini ini saya bukan tahu framing. jalurnya. Ini bukan Memberikan framing. perangkat dalam pertanyaan. Loh, kok merasa Bukan terperangkap seperti itu. ini? Ya sudah tinggal Saya jawab nikmat atau menjelaskan, tidak. diberi kesempatan. Ya silakan Anda Mana? jelaskan, tapi jangan Anda jelaskan sesuatu yang nggak saya tanyakan. Saya cuma tanya kok, nikmat nggak ditebus dosa? Enggak, ya bilang enggak, nikmat ya Justru bilang kami nikmat. memperingati kematiannya. Kami Karena apa? merasakan, Kenapa dan Anda kami harus memikul memperingati? salib yang sama. Ya, Anda memikul salib yang sama. Kapan itu orang Kristen memikul salib yang Pikul sama? salib tiap-tiap hari dalam Ah, pengertian. contoh. Rela Anda menderita pikul karena salib. Tuhan. Apa penderitaan Anda karena Yesus? Ya, apa pendapat saya? Ya, apa? Tidak pernah saya ungkapkan kepada Ibu. Makanya Anda Itu tidak berhak pengalaman mengatakan pribadi saya, kalau yang- Anda tidak bisa menunjukkan bukti, jangan diucapkan sesuatu yang tidak bisa Anda buktikan. Makanya jangan dibahas. Itu Setiap cuma orang self Kristen claim. tahu akan apa yang saya Jangan cakapkan, bahas Bu. sesuatu yang Anda tidak bisa buktikan ke saya, Bisa Pak. dibuktikan Gimana sih? semuanya. Ya sudah, kalau gitu buktikan apa yang Anda pikul salib selama ini. Tiap hari apa yang Anda rasakan Ya. kesakitan ketika menjadi Kristen apa? Manusia dalam hakikat kedagingannya, maka selalu ada yang namanya konotasi dengan kejahatan. Itu manusia. Apa sih Pak? Nggak ngerti saya loh. Tadi kita Itulah. Bapak ini tadi saya mengatakan jelaskan. bukan. Jadi kami Bapak dikatakan ini- mengikis daging tiap-tiap hari. Artinya Daging melawan- siapa Bapak ada tiga kikis? Keinginan Apa? Keinginan apa yang mata Bapak lawan? kami harus ada keinginan Ya dalam tubuh. apa? Keinginan yang Bapak lawan apa? Misalnya Apa? keinginan Apa? mata. Bapak dilarang nggak makan B2? kesombongan. Bapak dilarang makan B2 Itulah nggak? Keinginan. Apa keinginannya yang Bapak tahan? Makan apa saja boleh. Segala sesuatu halal. Apa yang Bapak tahan ingin apa ini? Saya bingung dengan orang Kristen ini kalau ngomong kok nggak berdata terus. Saya tanya itu dari tadi itu pertanyaan saya adalah Bapak menikmati tidak ketika Yesus itu menebus dosa? Enggak, berarti nggak enak ditebus dosa itu. Ngapain mau ditebus dosa kalau nggak enak? Kan lucu tuh munafik. Udah tahu nggak enak ngapain mau ditebus dosa? Kan lucu. Ngapain jadi Kristen ternyata ditebus dosa itu nggak enak, saudara-saudara. Bukan nggak enak. Ibu aja nggak ngerti. Loh, saya Tentang makanya saya penebusan tanya. seperti apa? Ketika Tuhan Anda mati, yang ditebus dosa-dosa Anda, enak nggak? Nggak enak Dosa ternyata. Anda, dosa semua manusia yang mau Nggak. menerima dia. Saya Nggak tidak ada, pernah- maaf, hanya tidak dosa pernah. saya. Maaf. Dosa Unilifa pun Nggak, kalau nggak. bertobat percaya pada Tuhan. Nah. diampuni. Maaf. Tuhan saya bukan Kalau Tuhan yang mau mengajarkan nerima, tidak. apa-apa. Dengar dulu,
Tuhan saya bukan Tuhan yang mengajarkan untuk tidak bertanggung jawab. Tidak ada ceritanya koruptor itu tinggal percaya Tuhan dia langsung hilang dosanya, tidak ada. Iya. Itu namanya tidak adil. Tuhan kita beda. Iya. Jangan bilang-bilang Tapi gitu Anda secara klaim. kemanusiaan gimana kita denda sebanyak misalnya 200 miliar. Ya udah kalau gitu Hitler Tidak sudah akan menghabisi mampu. ribuan orang. Hitler sudah menghabisi ribuan orang. Ketika dia mau mati dia langsung bertobat. Berarti masuk surga dia. Belum tentu, saya kan bukan hakim. Ini gimana ini teman-teman? Bapak ini nggak konsisten. Dia bilang kalau seandainya Yesus itu menebus dosa seluruh manusia. Makanya saya tanya, ketika Hitler sudah membunuh ribuan orang, lalu dia mau mati, dia tobat dulu sama Yesus. Yesus, aku percaya kepadamu aku menyerahkan hidupku. Setelah selesai, masuk surga apa masuk neraka si Hitler? Nah ini nih ribet kan. Makanya Pak, kalau bicara itu sesuatu yang bisa dibuktikan aja. Jangan klaim-klaim yang tidak bisa Bapak buktikan. Ngapain gitu loh. Saya tuh cuma bertanya, nikmat nggak ditebus dosa? Nikmat nggak nikmat? Bilang nggak nikmat. Nikmat bilang nikmat. Gitu loh. Kalau saya nikmat jadi orang Islam. Kenapa? Sedosa-dosanya orang Islam, walaupun dia mendapatkan kafarat, walaupun dia mendapatkan hukuman di azab kubur nanti karena dia tidak bertobat di dunia, kecuali dia bertobat ya. Kemudian dia mendapatkan hukuman di yaumil hisab. Setiap umat Islam yang ada sebiji sawi keimanan dalam hatinya, walaupun dia sudah masuk neraka akan diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Nikmat jadi umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mau betah tetap Islam. Karena saya sadar Masa Bu saya mau masuk neraka nikmat Bu? Loh, Gimana? Anda sendiri tadi Kristen nggak bilang akan masuk neraka lagi Bu. orang Kristen Itulah tidak akan penebusan. berarti Hitler masuk surga karena dia Kristen. Wah, Kalau dia makanya nggak bertobat, teman-teman, cuma bertobat. Loh. Dia membunuh banyak orang kok. Hitler itu Dia nggak bertobat. dari mana Anda tahu dia tidak bertobat? Iya, dari mana Ibu tahu dia bertobat? Karena dia Kristen. Iya, karena dia Kristen tapi dia membunuh banyak orang. Kita tidak Karena dia mengerti Kristen. apakah dia bertobat Kalau atau dia tidak. menghabisi nyawa orang, dia Kristen, dia masuk surga loh karena dia Kristen. Mana sih ini? Iya, tapi Apa ini maksudnya? Iya, tapi itu Berarti nah, tidak ada berarti bukti. kalau orang Kristen, Bagaimana berarti kalau orang Rifa bentar, bisa membuktikan Hitler bertobat? loh bukan bertobat, dia Kristen, bukan bertobat. Kalau seandainya Anda bilang semua orang Kristen itu masuk surga, maka Hitler itu masuk surga karena dia Kristen. Ya. Karena definisi orang yang masuk surga karena dia Kristen. Gimana sih Pak? Bapak ini nggak jelas Kristen banget ngomong dari tadi. artinya Ibu pengikut Kristus, percaya Nah. kepada Kristus, ikut Dari setiap apa yang diajarkan oleh Yesus. Dari mana Anda Pada dari saat mana dia Anda tidak tahu? ikut apa yang Dari diajarkan, mana berarti Anda dia bukan tahu? pengikut Kristus. Oke, Walaupun dia Kristen, ini gitu. teman-teman perhatikan ya, perhatikan Tuh, Bapak ini diskusi apa dari ya? tadi. Dia mengatakan bahwa Kristen pengikut Yesus. Coba saya tanya, Anda Kristen pengikut Yesus? Pasti. Oke, di mana Yesus mengajarkan jingkrak-jingkrak di gereja? Di mana Yesus mengajarkan jingkrak di gereja? Itu sebenarnya kalau kita melihat sebelum perjamuan Mulai. itu memuji Saya Tuhan, cuma tanya ada- simple aja. Di mana Yesus mengajarkan ada berdoa ayatnya. begini? Di mana Yesus mengajarkan berdoa begini? Mana? Coba tunjukkan Yesus berjoget-joget di perjamuan kawin di di dalam perjamuan itu. kekristenan Mana, tidak mana? dituntut dengan harus gaya seperti apa untuk datang kepada- Katanya ngikut nih. Nggak Nah, ada. ini Nah, nih jadi nah, gimana gaya konsisten seperti dari tadi. itu bukan tuntutan, Katanya itu orang adalah- Kristen itu, Anda ini sudah berbohong berkali-kali. Masa saya biarkan Anda berbohong dari tadi kok? Bohong saya Anda mana? bilang Buktikan bohong- orang kalau kebohongan ngaku saya, Kristen. buktikan. Oke, Buktikan Anda bilang, kebohongan saya. oke, Anda bilang kalau yang disebut dengan Kristen mengikuti semua ajaran Yesus, betul? Betul. Oke, sekarang Yesus mengajarkan Anda apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, Anda sanggup melakukan hal itu? Saya akan berusaha. Oke, Sherlock alamat Anda, biar kami datang ke sana buat nampar Anda. Silakan, Sherlock alamatnya, biar kami datang. Iya, Membuktikan tetapi Anda. dengan hikmah toh, Bu. Bang, Bukan kasih tanpa aja hikmah. alamatnya sekarang, Bang, biar kami datang ke Ya. sana. Silakan implementasikan ajaran Yesus. Jangan kau Ibu- mengambil kembali apa yang diambil kepadamu. Ibu harus Jangan mengerti kau menolak apa ketika ada yang kalimat majas meminjam. dan kalimat yang sebenarnya Oh, apa yang berarti dikatakan. itu majas. Berarti bukan ajaran sebetulnya, cuman lip service Artinya, saja. kita harus Oh, rela alah. tulus dalam mengikut Tuhan. Oh, siapa Salah yang satu ngajarkan itu? contoh. Gini, Bu. Siapa yang bilang itu? Halo, halo. Bentar, kalau mau Boleh saya lanjut dengan saya, jawab, boleh tapi boleh tentang tapi Yesus bilang boleh Bapak- tapi bentar boleh tapi izin dulu sama kawannya. Kan Bentar. saya lagi ngomong sama kawannya, jangan gitulah. Seolah-olah kawannya tidak mampu jawab saya. Izin dulu sama kawannya. Saya ngomong sama kawannya. Bang, beritakan betul mengikuti ajaran Yesus abangku? Pasti. Dalam Oke, kitab iya, Lukas iya, pasal iya. ketiga, aduh Bang A, bentar ya Bang. Dalam kitab Lukas pasal ketiga nomor 60, Abang silakan dibuka. Kata Yesus apa? Jangan kau mengambil kembali apa yang telah diambil darimu, jangan kau melawan orang jahat ya. Dan apa kata Yesus? Ada yang meminjam kepadamu, jangan kau tolak. Sherlock alamatnya, umat Islam akan datang ke rumah Anda untuk membuktikan bahwa Anda betul-betul pengikut Yesus atau tidak. Silakan abangku.
Iya, saya ngerti apa yang Ibu baca. Saya sudah baca itu, tetapi itu mempunyai Lukas, pengertian. tunggu, ini Karena Lukas nih. itu hal-hal Bentar ini dulu. huruf itu mematikan, tapi roh itu menghidupkan. Ada Bentar dulu, saya kalimat-kalimat yang aduh, tertulis. saya Ya, lagi Ibu nggak bahas bertemu, saya roh-rohan. menjelaskan. Lukas pasal 3 Aduh. nomor 60. Nih, saya bacakan nih ya. Sorry, Lukas pasal 3. Nah nih, tunggu, Lukas mana dia? Bentar. Hanya dijelaskan nggak mau. Apa yang mau abang jelaskan? Abang katanya pengikut ajaran Yesus. Yesus mengajarkan nggak Iya, apabila ditampar pasti. pipi kiri kasih kanan? Iya, karena itu mempunyai Nah, itu maksudnya apa? pengertian. Apa maksudnya apabila ditampar pipi kiri kanan itu? Apa maksudnya itu? Artinya bagaimana ketulusan kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh, Balas berarti nggak dengan sebenar-benarnya kebaikan. ajaran itu. Oh, Itulah berarti. ajaran yang benar. Ya udah Itu namanya kalau ajaran gitu. kasih. Ya udah kalau gitu teman-teman hentikan mengatakan ajaran Kristen ini ajaran baik ya, ditampar pipi kiri kasih kanan, berarti itu enggak benar. Yang ada sebenarnya bukan gitu Siapa ya. yang Itu bilang? cuma alegori. Abang yang Yang bilang barusan. itu yang bilang. Aduh. Tapi Saya katanya dengar ajarannya nggak kayak dengan gitu. dengar dengan telinga yang baik bahwa itu mempunyai Duh, ini gimana sih? pengertian pada saat orang melakukan kejahatan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya udah, kalau gitu Balas kita mau kejahatan coba dengan dulu. Kebaikan. Ya udah, Karena saya mau coba pembalasan dulu. Itu di pihak Tuhan. Ya minta alamat dulu, saya mau tes dulu. Silakan kasih alamat. Pakai hikmat dalam Iya, kasih alamatnya. Kita mau buktikan abang pengikut. Abang kan bilang abang Kristen. diskusi. Masa ibu minta alamat Enggak, saya saya ngapain mau di sini? Nggak Lah, mau ngapain saya. abang ngaku-ngaku? Makanya jangan ngaku-ngaku dari Saya. tadi. Mana? Ini namanya Malu kalian saya. cuma bukan Gimana gitu, abang tuh ngaku-ngaku doang. Kalau cuma ngaku-ngaku saya juga bisa bilang saya punya Roh Kudus. Bukan gitu, abang kan ngomong abang pengikut Yesus. Soalnya banyak orang yang berbohong, katanya aku pengikut Yesus tapi nggak ngikutin Yesus. Nah, untuk membuktikan kalau abang ini betul-betul pengikut Yesus, kami mau melihat dengan mata kepala kami supaya nanti kami catat ternyata betul abang beritakan kebenaran ini betul-betul Kristen sejati. Dia betul-betul mengikuti ajaran Yesus. Ajaran apa yang diikuti? Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, oh bukan begitu, artinya nggak kayak gitu betul-betul. Oh berarti ajaran itu nggak sebenar-benarnya. Ya udah jangan diikuti lah kalau gitu. Memang nggak pantas itu diikuti ya. Nah. Itu mempunyai pengertian. Iya, pengertiannya kan nggak kayak gitu. Ya sudah, kalau itu pengertiannya seperti tidak tertulis ya, bukan seperti yang tertulis ya. Bang Adi mute dulu. Teman-teman, abang nih yang betul lah, tertulis atau tidak tuh yang diikut. Saya beri gambaran, itulah. Gini, salah satu contoh gini, pada Enggak saat usah dia pakai contoh, tunggu saya tanya. Pengertiannya seperti tertulis atau tidak tertulis? pengertian bisa jadi seperti yang tulis, bisa jadi tidak Oh, seperti ya yang sudah tulis. kalau begitu seperti tertulis udah Sherlock biar kita coba tes. Sherlock. Tapi itu mempunyai pengertian Mak, jangan bahwa berarti. kejahatan jangan balas kejahatan, balaslah Ya kejahatan sudah, dengan kita kebaikan. Ya Itulah sudah, ajaran kita- khas ini dari pengajaran Yesus. Iya, udah berkali-kali kok diulang-ulang terus sih. Iya. Kita mau nengok betul nggak itu? Ya udah abang Sherlock Jadi aja, intinya, Umat. Aduh, Mak intinya dari Jam. pengajaran- Abang ini munafik banget loh dari tadi loh. Katanya abang tuh munafik pikul saya di salib mana? berani. Tunjukkan. Kita mau tes Kemunafikan kalian saya di itu mana? betul, Mak. Tunjukkan. Abang bilang Kemunafikan abang berani saya di pikul mana? salib kan? Abang berani pikul salib kan demi Yesus kan? Itu ada gambaran kalimat najas. Apa ini kok gambaran ini Masa aja? saya mau pikul salib, kayu bisa pikul gimana sih ibu ini? Saya kan nggak suruh abang pikul salib beneran. Katanya kan Iya. abang boleh menderita demi Yesus. Makanya saya tanya, Iya, abang berani nggak itu, melakukan? itu. Nah, ya udah alamat. Kita minta Apa alamat. yang saya kasih alamat saya ini bu? Kami pengen nyiksa abang. Kami pengen buktikan Gini. abang betul-betul pengikut Yesus. Ini ibu, pada saat kita melihat suatu Aduh, di Mak. jalan, Banyak kemudian kali lah. ada Udah. bahaya, mungkin Makanya ada saya bahaya bilang itu. tuh, Itu jangan ngomong namanya sesuatu yang nggak bisa hikmat. dibuktikan. Bang, jangan menceritakan Gimana? sesuatu yang nggak bisa dibuktikan lah. Udah berhenti ya Sudah kita banyak diskusi Kristen ilmiah. yang membuktikan hal itu karena itu Siapa? Kristen berkembang menjadi Siapa? nomor Siapa? satu agama nomor satu di dunia ibu. Kristen berkembang menjadi agama nomor satu karena mereka menjajah dengan kolonialisme. Jangan banyak cerita, Bang. Coba tunjukkan satu orang Kristen yang pikul bisa salib seperti itu. melihat sejarah bagaimana Udah, perkembangan stop. Kristen. Aduh, udah. Toh, karena ibu Aduh, nggak mau kok malah promosi agama di sini. Kristen berkembang gara-gara kolonialisme. Kalau nggak menjajah nggak bisa Kristen datang ke Indonesia. Ada-ada aja sih ah. Lanjut diskusi yang lain. Abang A mau menjelaskan apa? Ngomong dari tadi kayak kentut, Bang. Nggak mampu udah lah. Bentar dulu, Diva Pak. nggak mampu ternyata. Ini aku Ya, saya dengan- aku mau prepare Jumatan, nitip ya nih, nitip room ya. Ya, siap. Ya, saya mau ke Bang A dulu deh. Bang A mau menjelaskan. Dari tadi ngomongnya, itu kan pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus itu pikul Nggak salib. mampu. Kapan abang Diva pikul nggak salib? mampu jawab. Iya, Saya nggak bantu kok, mampu. Ustaz. Abang menang ya. Ya, Abang hebat makasih. ya. Kalau gitu ya, saya- Ya, abang hebat. Abang hebat. Luar biasa, abang. Abang dapat gelas, ya. Udah ya, abang hebat ya. Oke. Iya, Udah ya. nggak Oke. serantak. Iya. Udah ya. Serantak. Ya udah saya sama Bang A dulu ya. Abang hebat ya. Oke.
Sebelum sama Bang A, saya mau bicara dulu dengan teman-teman di bawah. Teman-teman muslim, jadi kalau ada di depan kalian orang yang ngaku-ngaku nanti, saya ini kasih loh, saya ini baik loh, jangan langsung percaya, teman-teman buktikan dulu dia baik atau enggaknya. Ngapain kita percaya-percaya sama orang ngaku-ngaku nanti, saya ini enggak jahat, saya ini baik loh, saya ini sini kamu sama saya. Hati-hati ya, orang-orang gini tuh sama seperti orang yang menawarkan sok-sokan sok-sok baik tapi padahal enggak. Hati-hati teman-teman. Banyak modus-modus orang yang menipu tuh di awal-awal bilang, saya baik loh, saya akan mencintai kamu loh, saya akan melindungi kamu seumur hidup loh. Akhirnya apa? Dinista, dihina. Jangan percaya ya. Makanya umat Islam tuh cerdas-cerdas, nggak gampang percayaan. Mana ada kita langsung percaya, saya ini pengikut sejati Kristus, buktinya saya apabila disuruh pikul salib saya jalankan. Ayo bang kita buktikan. Jadi begini ceritanya. Itu namanya apa? Klaim doang ya. Kita nggak butuh itu bang. Kalau klaim saya juga bisa bilang saya adalah rahmatan lil alamin. Apa buktinya Uni? Ya jadi begini. Itu kan cuman ngapain gitu? Ada nggak gunanya buat peradaban? Nggak ada. Kita di sini bicara tentang benar dan salah loh. Ya. Jadi nggak usah kayak gitu mengaku-ngaku. Ngapain ngaku-ngaku? Ya ngaku-ngaku anak Tuhan kelakuan kayak Dajjal nggak ada gunanya. Mending ngaku anak manusia. Lebih baik mengaku anak Firaun tapi kelakuan secara realitasnya baik. Lebih baik ngaku anak Firaun. Ngapain ngaku-ngaku anak Tuhan kelakuan kayak Dajjal? Ya, nggak perlu, nggak penting pengakuan-pengakuan. Yang paling penting itu realitas konkret. Realitas konkretnya agama mana yang paling banyak membuat kejahatan di muka bumi? Ayo, baik sejarah kita buka panjang kali lebar. Nggak usah banyak cerita. Bang A, silakan Bang A. Bang A tadi mau diskusi nih kayaknya. Silakan Bang A. Buka mic-nya Bang A. Nih, saya minta open mic. Tadi saya membahas tentang mengapa yang menginginkan Yesus ya. mati. Silakan abangku. Mengapa yang menginginkan Yesus mati? Bapaknya iblis kan? Ya, siapakah yang menginginkan kematian Yesus? Jadi Yesus mati itu orang-orang Farisi yang tidak orang-orang Roma ya kan? Ya. Oke, sudah mantap. Terima kasih. Bahwa Yesus nanti akan mati itu sudah dinubuatkan akan terjadi. Tidak mungkin hal itu tidak akan terjadi. Bukan keinginan orang-orang yang bukan keinginan orang pengikut Yesus ingin Yesus mati, cuma sudah dinubuatkan. Yang menginginkan Yesus mati ditegaskan oleh Yesus itu adalah orang-orang jahat yang tidak mengikuti ajaran Yesus saja. Jadi begitu. Nah, yang merencanakan penyalipan itu supaya terjadi, supaya orang Farisi menginginkan kematiannya. Ibu harus mengerti bahwa itu akan terjadi. Iya, saya tanya, yang merencanakan itu siapa? Sudah nubuat, bukan yang orang. menubuatkan siapa? Yang menubuatkan itu adalah Tuhan. Jadi ya udah kalau gitu yang membuat rencana dan menubuatkan adalah Tuhan Bapa ya. Nah, pertanyaan saya, Bapaknya Yesus itu, Tuhan yang Bapaknya Yesus itu menginginkan tidak kematian Yesus? Bukan menginginkan, sudah dinubuatkan bahwa ya udah berarti yang merencanakan dia akan mati di kayu salib. Ya udah berarti itu berarti kematian Yesus ini rencana Bapa. Misalnya dianalogikan bahwa nanti anak yang dilahirkan akan ke apa guguran, bukan? Iya, artinya bukan yang berarti Tuhan itu jahat. Bahwa nanti saya nggak bilang Tuhan jahat. Nanti anakku akan mati. Bukan berarti saya nggak bilang Tuhan jahat, Pak. Jangan bilang saya bilang Tuhan jahat. Saya bilang yang menginginkan kematian Yesus kan orang Farisi. Yang membuat rencana penyalipan itu berarti siapa? Orang-orang yang menginginkan kematian. Iya. Yesus itu orang-orang jahat yang tidak menerima ajaran Yesus, gitu. Yang merencanakan siapa, Pak? Yang menubuatkan siapa? Bukan merencanakan, Bu. Nubuat dengan rencana itu. Nubuat artinya apa? Ya, nubuat artinya apa? Nubuat artinya apa? Suatu rencana itu adalah perbuatan yang jahat. Tapi kalau nubuat itu sesuatu yang akan terjadi. Bukan siapa yang menetapkan sesuatu itu akan terjadi?
semua kehidupan ini menetapkan Tuhan. Nanti kita Ya sudah. tabrak Kalau mobil, begitu, nanti ketika kita Yesus ya mati sudah. dibunuh. Iya, ya Bukan- berarti Tuhan bukan menetapkan. Berarti Tuhan itu jahat. Nah, itu kalau kita Saya enggak, Pak, mengikuti, tunggu dulu. Pak, konteks nanti Pak, pola bentar. pemikiran Ibu, Pak, berarti dengar saya ngomong, Pak. Kalau diskusi itu kita berdua arah, Pak. Pembunuhan di dunia Bapak ini pakai headset berhubungan nggak dengan nih? kejahatan Tuhan. Bapak pakai headset enggak? Enggak, saya nggak pakai headset. Kalau nggak Oke, Bapak oke, nggak pakai oke, headset, oke. gimana kita mau Lanjut, diskusi? lanjut, Bapak lanjut. nggak dengar saya Oke, oke, ngomong. Oke. Pak, Nah, oke. ketetapan Tuhan itu absolut dan mutlak, tidak bisa dilanggar, betul? Ya, Ketika Bapaknya Yesus atau Tuhan pribadi pertama dalam Tritunggal menetapkan bahwa Yesus akan mati, ya. maka yang menghendaki kematian Yesus di situ siapa? Ya Tuhan. Nah ya sudah, kalau begitu yang menghendaki Nah. kematian Yesus adalah Tuhan yang sama dengan kehendak iblis. Kan begitu. Berarti kita bisa menyamakan orang mati, orang berperang di seluruh dunia ini yang menginginkan Tuhan. Beda, semua Nah, ini manusia beda yang dari mana? Ya ini saya konteksnya sama. tunjukkan nih. Saya mau Jadi bicara belum. Yesus itu sudah di jalan Iya, sebentar jalan dulu. Ini hidupnya nih. akan mati di Sebentar kayu dulu. salib. Bapak saya jawab. Kalau ada anak bapak, misal nih mohon maaf ya, misal nih kita lihat ada anak kecil yang diperkodok sampai mati. Apakah Tuhan menghendaki itu? Tuhan tidak menghendaki tapi mengizinkan itu terjadi. Ya, Kalau Tuhan, aduh. kalau Bapak, Ini- Bapak kalau belum, ini- yaudah Bapak dulu ngomong. Ini Bapak. Ibu sudah mulai ini apa standar ganda. Jadi kalau orang biasa yang bukan ditetapkan Tuhan, tadi kalau Yesus ditetapkan Tuhan. Yang bilang itu kehidupan kan Bapak, kalau Pak. menurut ini Bu, bentar, Bu. Kalau menurut Islam, Kan ya Bapak yang bilang nih, gimana kalau nih? menurut Saya Islam, lucu ini orang sudah kita nih. ditakdirkan. Jadi semua kehidupan ini sudah ditakdirkan. Bahwa Nah, nanti akan oke, mati saya sekian, jawab. kalau kan. Pak, Sama kalau juga dengan bentar Yesus dulu sudah nih, aduh, ya Allah, ya Tuhanku, orang Kristen kenapa sih begini banget? Pak, kalau Bapak mau bicara tentang agama Bapak saja, kecuali Bapak tahu tentang agama saya. Kalau tentang agama saya, biar saya yang menjelaskan. Nah, bedanya adalah di agama Bapak yang mengutus Yesus itu ke dunia itu kan Tuhan Bapak. Kan tujuan dia diutus itu untuk mati memang. Itu perbedaan kita. Tidak ada istilahnya Allah mengutus manusia itu untuk mati, untuk menderita, tidak. Tapi Allah berikan pilihan. Kalian mau menderita, ini caranya. Kalian mau bahagia, ini caranya. Ini perbedaan kita, takdir itu. Allah tidak akan merubah takdir seseorang kalau orang itu tidak merubah takdirnya. Apakah Yesus ini orang yang malas berusaha? Tidak mungkin, dia nabi. Ini perbedaan kita. Anda kalau seandainya mau menyamakan apple to apple, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah izin dari Allah. Tapi kehendak Allah apa? Menciptakan bumi, menciptakan manusia untuk diatur oleh manusia. Kehendak Allah apa? Mengutus nabinya untuk membawa manusia sebanyak-banyaknya ke dalam surga. Tapi manusia memiliki pilihan, ikut atau tidak. Maka apakah Allah berkehendak? Kehendak dengan izin beda. Contoh, saya menginginkan anak saya sekolah. Tapi saya mengizinkan anak saya untuk tidak sekolah. Karena dia udah minta izin. Saya menghendaki hari ini harusnya dia sekolah. Lalu dia minta izin sama saya, Bu, hari ini saya tidak mau sekolah. Saya izinkan, makanya saya kasih izin. Ada kata izin. Contoh dalam Al-Quran, diizinkan kalian berperang kalau diperangi. Pada dasarnya tidak boleh berperang, tapi karena diperangi boleh diizinkan. Itu aja Bapak nggak paham. Nah, jadi keburukan yang terjadi di muka bumi ini memang sunatullah. Memang sudah akan terjadi kalau manusia memilih untuk dapat buruk. Makanya dalam Islam itu diperintahkan untuk apa? Malaikat di belakang kita ini ada penolongnya dua. Malaikat itu tidak akan bergerak dari diri kita kalau kita tidak bermaksiat. Makanya jangan bermaksiat. Makanya kalau seandainya terjadi musibah dalam diri kita, ada dua tuh. Pertama bisa jadi cobaan, bisa jadi adalah hukuman. Nah, kalau cobaan harus pastikan dulu Anda betul-betul orang yang beriman dan bertakwa sehingga bisa naik level. Tapi kalau Anda bukan orang beriman, bukan bertakwa, ngaku pula itu cobaan, itu namanya bisa jadi azab atau hukuman karena kafarat, karena konsekuensi yang dilakukan. Tapi kalau Yesus itu beda konteksnya. Yesus itu yang mengutus siapa? Bapaknya Tuhanmu. Tuhan Bapakmu, Bapak Tuhanmu, ya. Kan dia yang ngutus. Diutus untuk apa? Untuk mati. Karena apalagi gunanya Yesus di dunia? Peradaban tidak berubah gara-gara Yesus. Dia tidak mengajarkan pernikahan, dia tidak mengajarkan cara bikin anak, dia tidak mengajarkan cara membesarkan anak. Apa yang diajarkan Yesus?
Coba, yang diajarkan Yesus yang kalian ikuti apa? Tampar pipi kiri kasih kanan pun ternyata tidak begitu maknanya. Artinya Yesus memang datang khusus untuk mati menebus dosa kalian. Nah, ini makanya saya bilang ini Tuhan yang menghendaki. Bukan izin, tapi Tuhan yang menghendaki karena Tuhan yang utus dia. Makanya kalau kita bahas lagi, apakah Tuhan kalian mengizinkan Yesus mati? Itu yang saya tanya tadi, pertanyaan selanjutnya. A diizinkan, B tidak diizinkan. Kalau Tuhan kalian mengizinkan dia mati, maka kok tidak konsisten dengan pernyataan Tuhan tuh, bahwa inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Katanya berkenan, katanya mengasihi, anaknya diizinkan mati, bonyok. Itu namanya tuh munafik. Saya mencintai anak saya, tapi saya izinkan anak saya dibonyoi orang. Itu logika berpikirnya begitu. Nah, sekarang Bapak mau menjelaskan yang mana? Jangan kemana-mana. Siapa bilang Tuhan yang mengizinkan air bah terjadi? Apakah Tuhan yang jahat? Tidak, karena air bah itu hukuman bagi orang-orang jahat. Lalu anak-anak kecil yang mati waktu itu bagaimana? Dalam Islam, anak-anak kecil yang mati dalam keadaan bermusibah itu masuk surga OTW. Karena ada hadis yang mengatakan yang tidak dihisap masuk surga anak kecil yang meninggal sebelum balik, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid yang tidak berutang pastinya, para nabi. Nah, kalau di Kristen gimana? Kalau ada air bah anak kecil tetap masuk neraka karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, semua orang sudah kena waris dosa. Jadi jangan samakan. Kalian tuh punya doktrin. Gitu loh. Jadi Bapak itu menjelaskan yang mana. Saya tidak bilang Tuhan jahat, Tuhan baik. Kalau Tuhan itu baik, bukan berarti Tuhan itu tidak menghukum. Tuhan itu juga menghukum. Makanya Gomora dan Sodom dihancurkan, dihukum. Zaman Nuh dihukum. Kenapa dihukum? Karena kelakuannya. Tuhan sudah katakan, Tuhan kami Tuhan penghukum. Tuhan dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 2, Tuhan penghukum juga. Yang anehnya Tuhan kalian, orang pesundal tidak dihukum, orang pungut cukai tidak dihukum, Paulus menghabisi Stefanus tidak dihukum, malah diselamatkan, dikristenkan. Tapi orang-orang baik tidak didatangi. Yesus berkata, aku datang untuk orang yang berdosa. Orang benar tidak dapat Yesus. Makanya Pak Gus Dur itu yang baik tidak didatangin Yesus karena dia tidak berdosa. Siapa yang didatangin Yesus? Fatimah Sedekah, ekstremis Islam mengakunya. Muhammad Yasin mengaku pendeta dia sekarang. Dulu membakar gereja. Pokoknya kalau mau ketemu Yesus jahat-jahat dulu lah. Si MKC pernah melakukan penipuan dengan cara menipu kambing di Mekah kata dia. Pokoknya rata-rata yang ketemu Yesus ngakunya itu orang-orang yang berdosa banyak. Makanya saya bingung dengan Tuhannya teman-teman Kristen gitu loh. Katanya Tuhan tidak akan meluputkan orang jahat dari hukuman. Lah kalian yang jahat kok Yesus yang dihukum. Itu namanya meluputkan kalian dari kejahatan kalian, tidak bertanggung jawab kalian dengan dosa-dosa kalian. Makanya saya bilang kalian itu konsisten lah. Diskusi sama saya itu konsisten. Tanpa A. Yang saya tanya itu tadi Bapak sudah jawab sebenarnya, ya. Yang menginginkan kematian Yesus itu Bapak. Silakan Bapak A buka mic-nya. Ya, jadi saya tanya ke Ibu Wali kan, air bah dan Sodom Ya. Gomora itu yang menginginkan Tuhan atau bukan? Iya, Tuhan yang Ya. menghendaki. Hah? Tuhan yang menghendaki. Ya, sama Karena juga menghukum seperti orang-orang jahat. Yesus akan mati di kayu salib itu keinginan Tuhan. Ya sudah, kalau itu betul sabar kata dulu, sabar saya. dulu. Itu saya bilang. Duh, ya Bukan sudah selesai diskusinya. takdirnya sudah akan terjadi nanti suatu saat bahwa bentar ya. Berarti kita sudah selesai diskusinya, Pak. Yang menginginkan kematian Yesus adalah Bapak itu sendiri, sama dengan keinginan iblis dan orang Farisi. Ngapain lagi diskusi? Tadi kan Bapak menjelaskan ke saya yang menginginkan kematian Yesus. Itu ya teman-teman ya. Berarti betul. Keinginan Bapak dan keinginan iblis itu sama. Makanya saya curiga nih, jangan-jangan Bapak yang dimaksud adalah iblis. Karena kata Yesus, yang menginginkan kematiannya adalah si iblis. Yohanes 8:44. Jadi udah ngerti nubuat dan ini. Saya paham nubuah loh Pak. Nubuah itu adalah ramalan yang akan terjadi di masa akan datang. Tuhan yang merencanakan segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan Pak. Dan Tuhan menyampaikan nubuah itu kepada para nabinya. Bukannya saya nggak tahu, saya tahu loh Pak. Nubuah Pak, nubuah. Saya tahu. Nubuat itu akan sesuatu yang akan terjadi. Ya saya tahu itu, memang iya. Tidak mungkin itu tidak ini Iya, jadi. saya paham itu. Konteks yang ingin Yesus mati itu orang-orang yang tidak
Tadi Percaya Bapak sudah dengan bilang ajaran dia. kalau Bapak yang menginginkan Makanya kematian Yesus sekarang diingkari, nggak dibilang jelas oleh lah. Yesus, kamu bapamu iblis karena kamu menginginkan sesuatu yang jahat. Tapi nubuat itu akan terjadi. Yang menubuatkan siapa? Yang menubuatkan Tuhan. Ya sudah kalau gitu Bapak yang Ah, menginginkan kalau gitu. ya. Bolak-balik terus kita dari tadi loh Pak. kan gitu Bu. Pak, Yesus itu alasan dia dimatikan kan bukan karena dia jahat Pak. Nah kalau di Enggak, Islam kehendak dia- Tuhan itu menghukum orang yang jahat menyelamatkan orang benar. Contoh, Nabi Ibrahim mau dibakar Raja Namrud diselamatkan, Nabi Nuh diselamatkan, Nabi Yunus diselamatkan, Nabi Muhammad diselamatkan. Rata-rata semua Nabi diselamatkan karena Tuhan itu memang mengutus untuk mereka ini menyampaikan ajarannya. Tapi ketika mereka menyampaikan ajarannya, Tuhan membentengi mereka dengan mukjizat, dengan malaikat. Mereka tuh nggak diutus sendiri karena Tuhan itu Tuhan yang maha kasih. Ya, Tuhan yang mengutus mereka orang-orang hebat ini ke depan orang. Tapi nggak dibiarkan gitu saja. Nah, kalau Tuhan Bapak kan memang mengutus Yesus untuk mati, untuk dihajar. Ya, ini Bu. Nah saya- itu makanya Oke, oke. sama dengan si Gini, Bu, Bilis. gini, Bu. Si Bilis Gini, kan Bu. pengen Yesus menderita, bukan bahagia. Menderita Gini, Bu. Yesus dia. Nah, saya jawab Bu. Jadi nubuat Tuhan tentang Yesus akan mati menebus dosa manusia dan akan dibangkitkan lagi. Jadi ada Pak, mau dibangkitkan, jadi kek. Yang penting mati, kasihnya. ini yang kita bahas. Bukan masalah Tuhan mau dibangkitkan kek. Jadi ada kasihnya di situ. Loh, kemana Bukan- kasihnya bukan- Tuhan Bapak waktu bukan- 3 hari Yesus diazab? Berarti Waktu dia Yesus dimatikan, mati selamanya seperti Nabi Muhammad yang diracun. Enggak, Pak. Nabi Muhammad tidak ada diracun. Jangan Bapak fitnah. Tunjukkan dalilnya makan- mana Nabi Muhammad makan diracun. Kaki domba. Mana Itu- mana Nabi itu Muhammad? banyak tertulis lah, nggak perlu. Enggak fitnah Bapak. Ini namanya fitnah. Enggak elok kalau memfitnah kalau diskusi. Kalau diskusi itu jangan. Banyak Saya lah. tanya sama Bapak, Jadi mana kasih- dalil Nabi kasih Tuhan kepada- Doh. Orang Kristen nih makanya kalau diskusi itu pakai headset biar kita tuh bisa TikTok kan. Saya enggak suka kalau orang fitnah. Tunjuk dalilnya Nabi Muhammad mati diracun. Coba yang mati diracun itu Yesus. Saya punya datanya tuh. Coba Bapak dulu tunjuk datanya. Nabi Muhammad mati diracun dulu. Buka mic. Saya nggak mau berfitnah. Kalau fitnah saya nggak mau lanjut diskusi ya. Coba tunjuk datanya dulu. Nabi Muhammad mati diracun. Nah, jadi kasih Tuhan kepada Yesus itu Aduh masih Bapak, besar. saya Karena tanya mana? Bentar dulu setelah mana? dia Ini gokil nih orang-orang Kristen ini. Kita Pak, saya dari tadi tidak pernah memfitnah Tuhan Bapak loh. Saya membacakan yang tertulis. Bahkan Bapak sendiri mengakui yang menginginkan kematian Yesus pada akhirnya adalah Tuhannya Bapaknya Yesus. Anda bilang Nabi Muhammad mati diracun. Saya seumur-umur hidup 38 tahun tidak pernah menemukan dalil Nabi Muhammad matinya karena diracun. Anda hadir di tahun 2025 tepat di tanggal jam 1.39 waktu Ternate tanggal 20 Juni. Anda katakan Nabi Muhammad meninggal diracun. Mana datanya itu Pak? Mungkin saya belum baca nih. Nah, untuk menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang jujur, coba Anda tunjukkan datanya di mana tertulis Nabi Muhammad meninggal karena diracun. Kalau Tuhan Anda meninggal karena diracun, nubuatannya ada. Saya punya datanya nih. Nih, secara terjemahan loh ya. Walaupun terjemahannya entah bagaimana ini. Jangan Bapak memfitnah, Pak. Nggak bagus diskusi memfitnah. Nih, Bapak baca Mazmur pasal 69 nomor 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Itu nubuatan Yesus loh, Pak. Nubuatannya dia makan racun. Ah, coba tunjukkan dalil di mana Nabi Muhammad mati karena racun. Coba. Enak diskusi kita loh. Saya dari tadi cuma mengkonfirmasi kalian aja kok. Kalian yang bicara dari tadi. Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Orang Farisi, si Bilis. Oke. Dia menjalankan nubuatan. Siapa yang membuat nubuatan? Bapak. Kalau begitu siapa yang menghendaki kematian Yesus? Bapak. Siapa yang merencanakan? Bapak. Selesai diskusi kita kan? Selesai kan? Kenapa kita harus tidak jujur, Pak? Kenapa kita harus mutar-mutar membotol-botoli umat gitu loh? Dari tadi tuh saya ndak mau bertengkar dengan teman-teman Kristen. Saya mau kita jujur. Kalau memang Nabi Muhammad ada tertulis meninggalnya karena diracun, tunjukkan datanya. Saya sedia kok. Bahkan saya sedia misalkannya untuk mengatakan bahwa Tuhan saya kejam karena membiarkan Nabi Muhammad mati diracun. Mana datanya? Coba buka bukti dulu. Kalau enggak Bapak konfirmasi deh. Kalau Bapak sebenarnya asal bunyi dari tadi tuh. Maaf ya, Uniriva saya asal bunyi. Gini Bu, apakah ada literasi atau di Quran atau di hadis bahwa Muhammad pernah diracun? Nah,
Kalau Nabi Muhammad pernah coba diracun, pernah, tapi beliau tidak meninggal pada waktu itu, maka itu tidak bisa dikatakan mati diracun, Pak. Jadi Bapak jangan memfitnah. Kalau seandainya ada seseorang ditabrak motor, ya dia ditabrak motor, dia pernah ditabrak motor, terus dia hidup, kemudian nggak lama 3 tahun kemudian dia mati, apa dia bisa dikatakan mati ditabrak motor? Ngaco kalau gitu, Pak. Pernahkah ada di hadis? Enggak, Bapak ini lucu, Bapak yang Sabar menuduh dulu, kok saya saya ini ngomong Bapak dulu. menuduh saya yang membuktikan jadinya. Pernahkah Kan Bapak yang di menuduh. hadis ada tertulis karena racun di Khaybar saya mengalami Mana tulisnya? Nggak ada kayak gitu tertulisnya. Ada, Mana ada, coba ada. mana. Ada, Tunjukkan. ada. Tunjukkan. saya pernah baca di Pak, inilah kenapa hadis. saya tuh paling Karena malas racun kalau ada di orang Khaybar, Kristen yang saya mengalami sakit. mana? Saya minta, ayo. Saya tahu hadis itu sangat persis. Saya tahu hadis subhat ini semua, Pak. Kenapa? 6 tahun saya menjawab ini terus. Jangan pikir Bapak saya tanyakan karena saya tidak tahu. Saya tahu persis hadis-hadis itu semua. Tapi framingan Anda ini yang mau saya kuliti. Kalau ada orang hari ini kena tabrak motor, 5 tahun kemudian dia mati, bisa nggak dikatakan dia mati ditabrak motor? Nggak bisa. Tolong tunjukkan bahwa kematian Rasulullah itu karena beliau tuh diracun tuh mana. Jangan kayak gini diskusi, Pak. Jangan mempermalukan gereja. Katanya kalian anak Tuhan, punya Roh Kudus dalam dirinya. Setiap orang Kristen berbicara itu pasti Roh Kudus yang berbicara dalam dirinya. Masa Roh Kudusnya ketika membuktikan menuduh tidak bisa membuktikan? Saya lebih mending nggak punya Roh Kudus dalam diri saya, tapi ketika saya berbicara saya tunjukkan ayatnya. Ngapain ngaku-ngaku anak Tuhan kalau ngomong aja kayak Dajjal, nuduh-nuduh, nggak ada bukti, nggak bagus begitu. Mendingan lebih baik ngaku anak setan, tapi kelakuannya benar. Kalau bicara pakai bukti, ngaku-ngaku anak Tuhan, tapi kok kelakuannya kayak gitu, nggak bagus ya, Pak. Bapak kan ngaku anak Tuhan nih, tunjukkanlah. Apakah anak Tuhan kelakuannya kayak gini, nuduh-nuduh, yang penting iya aja gitu. Jangan kayak gitu. Mana dalilnya? Kalau Nabi Muhammad mati gara-gara dia diracun, mana itu yang saya minta? Mana, jangan gitu. Bapak kan sudah dewasa, ada istri Bapak lagi di samping itu. Contohkan yang baik kepada istri Bapak. Kalau kami dalam Islam itu, jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Apa ketidakadilan itu? Saya tuduh Tuhan Bapak tanpa ada data. Ya kalau Bapak tidak sanggup diskusi lagi, saya tidak apa-apa kok. Bapak turun juga nggak apa-apa. Saya juga tidak paksa Bapak di sini. Saya cuma minta Bapak kasih data sama saya, hadisnya bahwa Nabi Muhammad matinya karena diracun. Bapak tahu tidak? Waktu beliau di Khaybar, beliau itu tidak meninggal, Pak. Yang meninggal itu teman sahabat-sahabat beliau tuh. Itu baru meninggal karena diracun. Bahkan setelah itu beliau melakukan apa, Pak? Fatu Makkah. Menguasai Mekah. Hebat kan orang? Ada diracun masih bisa menguasai Mekah, menikah dengan istrinya. Melakukan haji wada loh. Apakah itu yang dikatakan orang mati di RCUN? Masa orang mati diracun bisa menaklukkan Mekah? 4 tahun loh, Pak. 4 tahun lamanya beliau menaklukkan Mekah. Kemudian menikah, kemudian melakukan perang lagi setelah itu, memimpin perang setelah itu, ada lagi perang setelah itu, kemudian haji wada. Bapak, masa orang mati bisa melakukan hal itu? Jangan gitu kalau diskusi itu, nggak boleh ya. Katanya anak Tuhan, masa anak Tuhan kayak gini kelakuannya, nggak bagus ya. Jangan ditiru kayak gini-gini nih. Kan saya sudah bilang, nggak usah ngaku-ngaku lah di depan kami. Mending tuh kayak saya nih, saya dibilang pesundal lebih baik ketimbang ngakunya ustazah tapi kelakuannya kayak pesundal. Saya lebih baik nih pesundal tapi kelakuan kayak ustazah. Gitu kalau kami umat Islam, karena pengakuan itu nggak penting, yang penting realitas konkret. Saya mau dikatakan mau pesundal kayak dibilangin nggak masalah, mau dibilangin perempuan nggak bener kayak bodoh amat. Ngapain saya dibilang oh ustazah tapi kelakuannya kayak Dajjal? Ngapain itu? Ya, anak Tuhan tuh kalau bicara itu sesuai dengan pimpinan Tuhan lah. Masa menuduh tapi saya yang harus membuktikan? Nggak bagus. Oke ya Bapak, kalau Bapak tidak bisa tunjukkan bukti, nggak usah lanjut diskusi sama saya. Sudah selesai bahwa Bapak hanya menuduh tanpa bukti. Ya, saya ke Bang Oguna. Silakan Bang Oguna. Oh, Salam, selamat siang. siang Bapak Oguna. Bapak menanggapi yang mana? Karena tema saya adalah siapakah yang menginginkan kematian Yesus? A. Iblis, B. Tuhan, C. Orang Farisi, D. Orang Kristen. Silakan. Mohon izin Bu, sebetulnya jangan gara-gara TikTok ini
sesuai dari ini ajaran kami ya. Jangan menghakimin orang sesamamu sebelum kamu dihakimi. Ya jangan dihakimi Pak, saya nggak menghakimi orang kok, tenang aja. Kita nggak akan menghakimi Bapak di sini. Kita mau diskusi aja. Enggak, ini buat ajaran ruang kami sidang. Bu. Izin Bu, Iya. izin Bu. Ini kan Iya, ajaran betul. kami. Iya, bukan ini kan hadiah. ajaran kami. Jangan Ya, makanya gara-gara Bapak ada TikTok musik ini. Pak. Tunggu, ada musik Pak di situ Pak. Matikan dulu musiknya Pak. Matikan dulu musiknya Pak. Baru sopan Bapak. Bapak diajarkan ajaran kasih tapi Bapak nggak sopan, buat apa ya Pak? Buat apa ngaku-ngaku ajaran baik tapi di sini tidak sopan? Sopan itu ketika kita serius berbicara dengan orang lain, kita hormati, respect. Matikan musik, fokus. Fokus ke saya bicaranya. Silakan Bapak. Akan lebih sopan begitu. Kalau sudah tidak ada musik, silakan kita lanjut ngobrolnya. Oke, kalau sudah musiknya sudah mati, monggo Bapak dibuka mic-nya, silakan Bapak bicara. Ajaran Bapak itu ajaran apa tadi, gimana? Ini ajaran kami ya, bagi kami Kristen. Karena di dunia ini satu pun tak ada yang betul yang benar bagi masing-masing. Ya. Kedua, tentang Yesus tadi disalibkan segala macam, itu keyakinan kami. Betul. Ya, paham? Paham. Itu pun kalau keyakinan ibu, keimanan ibu, mau apapun agamanya, jangan gara-gara TikTok ini jadi berantem kita. Ada Ya, yang jangan. kita omongin yang enggak. Jangan berantem Betul Pak. nggak, Ngapain Bu? berantem? Betul, ngapain berantem? Saya dari tadi nggak ngajak orang berantem kok. Bukan berantem Bu. Enggak, dengerin dulu Bu. Ini Bapak naik ke sini, Bu. ajaran Bapak naik ke kami sini ini mau ngapain? tadi ibu mentampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Iya, terus? Ada tadi ibu sampaikan itu Pak. Iya, kan ajaran itu Kristen. ajaran kami. Mm-mm. Ya, itu ajaran kami bagi kami. Udah? Iya, terus? Jadi kalau tentang Yesus ini tadi disalib, Mm-mm. itu ajaran kami itu bagi kami yang bisa, yang mengerti. Misalnya saya berdosa, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Karena keyakinan saya itu Bu, kepada yang maha kuasa, belum saya melihat sesuatu malaikat entah segala macam tete bengeknya, karena saya yakin iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus kami, Iya. itu saya yakinin. Terus? Karena mati dia itu karena dosa saya. Iya. Terus? Saya enggak membawakan manusia cara pribadi. Gimana dosa saya ini bisa diampunin yang maha kuasa? Terus? Kenapa bisa lahir saya? Kenapa bisa saya hidup? Kenapa? Aku mencarikan ini pribadi saya mencarikan itu Iya. Siapa? gitu loh. Ya, siapa Jadi Pak? karena saya yakin bahwasanya itu keyakinan kami itu Tuhan Yesus Kristus itu, saya yakin pribadi saya itu ini kepribadian Bu, pribadi Iya. saya. Iya, dari tadi udah yakin. pribadi udah berapa kali Bapak bilang pribadinya udah banyak kali. Jadi jangan gara-gara ini Bu, ya aku mohon maaf. Iya. Ya, kita sesama yakin masing-masing lah gitu. Iya, yakin aja Pak Yakinin masing-masing. Pak. keimananmu, kami Iya. meyakinin keimanan kami. Sama Gitu. Pak, iya, iya. Terus Pak? Karena ajaran itu yang maha Ya. kuasa itu nggak ada diajarkan yang enggak. Terus? Mulai dari nggak Siapa sopan bilang? segala macam. Siapa bilang ada kok ajaran yang enggak kok, ajaran membunuh Tuhan ada, yaitu agama Kristen. Itu kalau yang mengajarkan itu Bu, ya itu misalnya guru membuatkan sesuatu ini kita menulis A, yang muridnya menulisnya B, gitu loh.
Jadi kalau Loh? keyakinan masing-masing ini Bu, dalam pribadi saya itu saya yakin 100% hati saya sama Tuhan Yesus Kristus. Ya nggak masalah hati Bapak. Saya nggak ngurusin hati Bapak. Saya tanya yang menginginkan kematian Yesus siapa, Pak? Jadi, hah? Yang menginginkan kematian Yesus siapa? Ya saya pribadi saya karena dia mati itu. Bapak toh, ini orangnya ternyata saya cari-cariin dari tadi. Udah kalau gitu, clear diskusi kita. Jadi teman-teman, ternyata yang menginginkan kematian Yesus Bapak ini. Dari tadi Bukan saya membunuh dia karena dosa saya rela dia, ngerti? Bu? tuh gara-gara Bapak ini nih Yesus mati nih. Emang dasar Bapak ini nih jahat ini. Ini Udah kan lama ini kan Ibu nggak sopan ini. Hah? Dasar. Loh, kan Bapak bilang tadi gara-gara Bapak. Kan kami kesel sebagai orang Islam. Gara-gara Bapak Yesus mati kayak gitu. Kan Bapak jahat itu. Kan gara-gara Bapak. Bu, saya membawakan ini kan secara pribadi. Ini enggak membawakan memang ke pribadi. kalian. Enggak, saya Bapak. Bukan saya enggak jahat. Saya bukan gara-gara saya Yesus dihabisi orang, bukan. Saya mah bertanggung jawab sama diri saya sendiri. Saya enggak nyuruh-nyuruh orang tanggung jawab sama dosa saya. Gara-gara Bapak sih. Makanya Yesus itu mati. Bapak nih Pak Ayah nih. Nah, apa sih kayak gitu? Lanjut Pak. Apalagi Pak yang mau disampaikan? Ternyata Bapak pelakunya. Bapak yang menginginkan ternyata, aduh. Dari mana saya pelakunya? Ngerti enggak saya ngomong ini, Bu? Kan gara-gara dosa Bapak kan dia mati kan? Mati dia itu karena dosa manusia. Gara-gara dosa Bapak. Jadi kalau malaikat itu mencabut nyawa manusia ini mungkin kurang feeling saya nggak ada kita di dunia ini, nggak ada arti. Malaikat jangan Paham salahin, nggak? dia sudah bertugas begitu. Dia disuruh Tuhan cabut Itu nyawa manusia. keyakinan kami. Iya. Yang saya tanya gara-gara Bapak nggak Yesus mati? Ini ternyata orangnya selama ini yang kita cari-cari teman-teman. Saya nyari-nyari loh nih, siapa sih yang bikin Yesus jadi kayak gini? Ternyata ini bapaknya. Bapak kenapa sih kayak gitu banget sih Pak? Bisa nggak Bapak tuh hidup baik-baik aja gitu, nggak usah harus Tuhan Yesus sampai dihakimi gara-gara Bapak itu? Kenapa sih Bapak harus berbuat jahat? Kenapa gitu loh? Itu Bisa supaya nggak Bapak hidup baik-baik aja? bertobat. Hah? Ngapain Bapak bertobat? Orang Bapak sudah ditebus kok. Ibu ini nggak ngerti. Nggak gini, Tadi gini Bapak Bu, bilang kita gara-gara ngambil intinya Bapak. aja Bu ya. Nggak ngerti Ya. gue, memang nggak ngerti Aku saya ngambil jadinya. intinya Tapi aja ngerti Bu sekarang. ya. Kan? Itu Apa tuh? keyakinan kami, jangan dihakimin sebelum Enggak. kalian menghakimin. Saya tuh tidak menghakimi, saya cuma kesel Ngerti? aja gara-gara Bapak ternyata Yesus itu disalib, memang jahat banget. Kesal Bapak. apa? Iya. Dari mana kesalnya? Enggak, yang saya Kesel tanya lah. kesalnya Masa di Bapak mana? yang berbuat jahat, orang lainnya nggak berdosa dihukum gara-gara Bapak? Berarti Bapak ini jahat kali loh. Makanya Bapak jangan Aku tanya dulu sama Ibu. masuk pasti masuk Yakin surga kami. 100%. Yakin lah kalau kami beriman dan beramal soleh. Surga di mana? Kalau Kalau Ibu lah, tahu. saya belum ke surga kok Hah? nanya-nanya surga. Ya jangan bilang seperti itu 100%. Loh, 100% Yakin masuk itu- surga. Yakin Loh. enggak Ibu masuk surga? Yakin kalau saya beriman dan beramal soleh, kata Allah mah gitu. Gimana mau Ibu mau masuk surga Beriman dan perbuatan seperti beramal ini di TikTok ini? soleh. Ya, masuk surga lah gara-gara saya menginjili banyak orang, membuat orang sadar bahwa surganya. Kalau masuk surga itu Bu, banyakkan tanam kebaikan. Ini kan kebaikan yang saya Ya, lakukan ini, Pak. sesuai di Alkitab kami. Loh, Jangan Pak. membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya Gitu Bapak loh. jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Bapak yang jahat malah Yesus yang dihukum. Kan Bapak jahat itu, ya. Kalau kami itu tidak pernah diajarkan membalas kejahatan. Tuhan. Hah? Kok Tuhan? Kok Bapak manja kali ya? Apa-apa Bapak minta tolong sama Tuhan. Bapak yang berdosa, Tuhan Bapak yang mati. Ya, memang- Sekarang Bapak memang- debat sama saya Memang bawa-bawa saya Tuhan mau lagi. minta tolong samanya. Menyusahkan Aku Tuhan mau Bapak seperti aja Bapak dia ini itu. udah 33 tahun Kenapa? dia di dunia disusahkan, sekarang masih juga umatnya kayak gini minta Bukan, tolong Bu. sama Bu. dia. Astagfirullah. Bu, seumur saya ini ya Bu ya. Iya Pak. Ya, Ya, aku Pak. minta bantu itu sama Yesus itu supaya ikut aku sama dia itu seperti dia itu. Kenapa Bapak dia pengen seperti rela? Yesus. Bapak pengen seperti Yesus. Supaya saya Nggak Bapak pengen seperti sesama-samanya. Yesus. Nggak Bapak pengen sama kayak Yesus. Ya saya mau mengikutnya. Disalib Kami Bapak. pengikutnya. Disalib. Salib.
Mirip Yang sama Yesus. mensalibkan saya siapa? Nanti Sherlock, Ibu mensalibkan saya? Iya, mau Sherlock, minta alamat. Orang Islam ada 1,8 yang mau salibkan Bapak. Gimana kalian ini mau masuk surga? Loh, Kejahatan kami kan membalas bantu, kejahatan, bukan bukan kami kebaikan membantu, mau bukan. Ibu mengasihkan. Kami membantu Bapak menjalankan agama Bapak. Bapak kan pengen seperti Yesus. Kami mewujudkan keinginan Bapak dengan membantu Bapak supaya mirip sama Yesus. Kami bantu Bapak disalib. Kami cuman ini aja cuman cambuk-cambuk Bapak kayak Yesus di ini kok. Kami Jangan cuman tombak. gara-gara koin TikTok Loh, saya nggak butuh koin. ini. Pak, nih, Bapak nggak tahu uang jajan saya aja ya Pak ya. 1 jam aja tuh segini loh Pak. Bapak kok mulai, lah katanya jangan menghakimi, tiba-tiba Bapak Gaji menghakimi. saya 1 juta 1 hari, Bu. Ya udah Bapak tunjuk ke saya gaji Bapak 1 juta 1 hari, coba tunjuk buktikan ke saya, buka. Enggak perlu, saya kalau Bu, orang, enggak perlu, orang Bu. kalau sombong depan Kalau saya ini ya, main ini mohon TikTok maaf nih. ini, Pak, maaf ya Pak ya. menjual-jual ini, Sombong depan enggak orang ada sombong itu arti, sedekah, Bu, Pak. Bu. Jadi kalau Bapak Bu, tadi Bu. bilang jangan menghakimi, ini nih orang sok baik depan tapi akhir-akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Tadi bilangnya gini loh teman-teman ya. Jangan menghakimi kata dia. Tapi dia menghakimi kita bahwa kita live TikTok Gitu, ini untuk dapat kebanyakan- koin. kebanyakan saya ini lihat, Bu, namanya, ya. bentar dulu. Makanya jangan jadi orang tuh jangan munafik. Tadi bilangnya jangan menghakimi, ternyata Anda menghakimi sendiri kami. Sejak kapan kami live TikTok buat koin coba? Kami hadir di TikTok ini untuk menggunakan media ini untuk berdakwah, menginjili. Anda bilang kami demi koin. Anda tahu nggak? Saya orang yang tidak membutuhkan koin di TikTok. Tanpa koin TikTok saya bisa makan. Tapi Anda menuduh saya ini di TikTok untuk koin. Anda ini orang yang sudah menghakimi. Makanya Anda itu bertentangan dengan Anda yang tadi, yang sok baik depan. Tadi pertama masuk kayak domba, aslinya serigala. Jangan menghakimi ya, jangan menghakimi ya. Tahu-tahu dia menghakimi kita. Dia bukan menghakimi, menuduh Bukan saya kita. sok baik, Bu. Pak, Bapak ingat nggak tadi ngomong apa? Bu, Jangan Bu. menghakimi, jangan menghakimi. Kami ini sebagai Kristen, Tunggu. Bu. Saya jangan bawa kami Kan- sebagai Kristen. Nggak ada penting-pentingnya bagi saya. Saya tanya lagi deh. Tadi Bapak bilang nggak di awal jangan menghakimi. Ingat nggak dengan kata-kata itu? Ingat Bapak bilang itu tadi? Jangan menghakimi. Tiba-tiba Bapak mengatakan orang yang di live TikTok itu semuanya demi koin. Bapak disalibkan aja deh Pak kalau pengen sama seperti Yesus biar kami bantu. Bapak kan tadi nanya, bagaimana cara saya supaya disalibkan? Kami bantuin. Bapak tinggal Sherlock kok. Biar kami bantu Bapak biar seperti Yesus. Apa yang terjadi kepada Yesus kami buat ke Bapak, Bu, karena Bapak yang minta. Bu, Kami bantu Bapak. ada nggak Ibu nemui Kristen kalau ada kejahatan dibalas dengan kejahatan? Ada nggak? Ada, bukan Ibu? Kristen tapi Tuhan Bapak. Perjinahan Daud dihukum dengan perjinahan baru. Daud yang berzina, hukumannya apa? Kejahatan terhadap menghabisi nyawa anak yang dihasilkan Daud. Itu Tuhan Bapak sendiri Itu melakukan hal itu. jangan Loh, disalahkan yang nanya. Maha Kuasa. Salahkan Saya orang. tidak menyalahkan. Saya bukan menyalahkan. Tingkah Saya cuma laku membuktikan sendiri. bahwa Tuhan Bapak sendiri membalas kejahatan dengan kejahatan baru. Daud berzina dengan istri orang. Hukumannya apa? Istri-istri Daud diambil, diperjinakan. Itu ada. Jadi ketika Bapak bertanya kepada saya, ada nggak orang Kristen? Orang Kristen nggak ada kaitannya sama Tuhannya orang Yahudi. Ini kita bicara tentang Tuhannya orang Yahudi. Di Kristen itu orang jahat justru tidak dihukum, tapi diselamatkan. Kasihilah musuhmu. Tapi kalau kepada keluarga dan orang tua, barang siapa yang Bu, tidak membenci bapaknya, ini ibunya, cuma- dan dirinya sendiri tidak dapat Bu. mengikuti aku. Yesus mengajarkan benci kepada keluarga loh. Bu, Apaan sih? Bu, Apa Pak? Bu, ini Jumatan ini. Ibu nggak Jumatan? Enggak, saya nggak Jumatan Pak. Ini Jumatan ini loh. Saya nggak Jumatan Pak. Nah, berarti Ya, sekarang dari kita situ balik. poinnya satu. Itu aja saya negurin Ibu Apa ini poinnya? Jumatan. Pak, sejak kapan perempuan wajib Jumatan? Bapaknya ada-ada aja. Itu istri Bapak disunat nggak? Tuh kan lucu nih orang-orang Kristen nih. Jangan gitu lah Pak. Bapak jangan melarikan kalau orang diri. itu beriman, ini kan Jumatan, Bu. Yang berjumat itu Bukan, ini kan laki-laki. Jumatan. Iya Maunya laki-laki. Yang perempuan Jumatan tidak dulu, diwajibkan. Baru buka diskusi. Untuk Kalau siapa? enggak, Coba rungkap dulu, tunjuk Bu. dalilnya. Saya perempuan wajib. Diskusinya nanti. Iya, Gitu coba loh. tunjukkan dalilnya perempuan wajib Jumatan. Mana? Mana perintah dari Nabi Muhammad kalau kami perempuan wajib Jumat? Bapak nih ngadi-ngadi nih. Udah ya, Bapak diam dulu. Saya mau dengan yang lain. Udah, kalau sudah bendera putih nggak apa-apa. Jadi ini kenapa saya katakan orang Islam jangan percaya-percayanya sama teman-teman kita Kristen. Di awal mereka itu kan terlihat baik ya. Jangan menghakimi, jangan menghakimi. Ternyata mereka tidak sabar. Roh Kudus dalam dirinya tidak sabar meronta-ronta menghakimi kita. Dia bilang kita live untuk duit TikTok. Bayangkan kejam sekali.
Bu, warga negara Indonesia diwajibkan memerangi kebodohan. Di Islam juga begitu. Ini tanggung jawab saya sebagai manusia loh. Apa gunanya saya nggak akan berguna kalau saya cuman hidup, makan, bersenang-senang, tidur, beranak pinak, mati. Sama kayak hewan. Saya manusia. Saya punya tanggung jawab. Tidak membiarkan peradaban rusak dengan adanya penyesatan-penyesatan. Tidak membiarkan peradaban rusak dengan adanya orang-orang jahil banyak bicara. Makanya saya belajar supaya saya tidak jahil. Setelah saya belajar, makanya saya mengajarkan kembali yang apa yang saya pelajari. Makanya saya kuliah, walaupun saya sudah tua pun saya tetap kuliah. Karena saya tidak mau dunia ini dirusak. Dulu waktu Kristen menjadi otoritas tertinggi Eropa dalam kegelapan. Gara-gara apa? Gara-gara orang nggak diizinkan belajar. ya Yang penting kalau percaya memang saja. ibu baik, Bu, kalau ibu memang baik, Jumatan dulu, sholat. gitu Siapa loh. bilang kalau parameter baik itu harus Jumatan? Aneh Bapak ini. Lucu. Nggak masuk akal Kalau Bapak kami itu kan, lama-lama. kalau hari Minggu itu kan wajib kami itu ibadah. Bapak sudah, Bapak dengerin. kalau Bapak diam aja. Memang teman-teman kita Kristen akan sulit diskusi ilmiah dengan kita umat Islam. Bukan sulit diskusi, Bu. Yang bilang kami harus Betul nggak, Jumatan Sa? siapa? Yang bilang kami harus Enggak. Jumatan siapa? Enggak, betul nggak saya bilang ini? Yang Ini hari bilang apa ini? yang bilang saya harus Jumatan Enggak, itu siapa? Yang hari- menyuruh perempuan, iya hari ini kan Jumatan, yang Jumatan laki-laki. Saya perempuan tidak berjakun. Yang bilang perempuan wajib Jumatan siapa sama Bapak? Siapa yang suruh? Leno, ada mana bencana? Udah ya, diam dulu. Udah ya. Udah deh, nggak usah banyak ini. Bapak belajar dulu deh. Berakhir sudah diskusi dan debat Unirifa yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.